Sebagai sebuah bangsa nggak berlebihan rasanya kalau kita bilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola dengan segala plus minusnya. Dan kecintaan publik tanah air terutama buat timnasnya semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Yap, besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Seperti yang dirasakan Simon Tamata ketika ia diketahui merasa sangat takjub dan terharu dengan segala fanatisme yang terjadi di GBK. Bagi Om Simon, ini adalah sesuatu yang bahkan terlalu indah untuk sekedar dilihat. Dan ia berharap negara yang sangat cinta sepak bola ini bisa tampil di panggung tertinggi Piala Dunia, yang mana mimpi itu semakin dekat manakala Indonesia yang semula dianggap remeh mampu mencapai target awal, yakni lolos ke round 4. Indonesia di mata Om Simon sangat bisa menciptakan sebuah romansa tak terlupakan di sepak bola. Di mana itulah yang mungkin menjadi salah satu indikasi mengapa Indonesia jadi pusat perhatian media-media besar internasional. Dan kayaknya itu membuat rival-rival Indonesia makin sebel. Di sisi lain ada reaksi supporter Cina yang benar-benar merasa bingung lantaran supporter Garuda dengan lantang meneriakkan takbir bersama-sama. Tentu ini adalah yang nggak umum, tapi bagi siapapun yang nonton dan dengerin, ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif. Manakala publik tanah air menyambut Lebaran Idul Adha dengan full senyum, karena tim nasionalnya berhasil membuat bangga warga negara Indonesia yang sering dibuat kecewa oleh pemerintahnya. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui emang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan. Pada awalnya karena jarak ranking yang terlampau jauh plus pengalaman yang cetek. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu kalau Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang enggak sengaja masuk ke kandang para macan. Tapi tentu aja mental Garuda sangat tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Karena terbukti sejauh ini Indonesia mampu memberikan perlawanan dan kemenangan 1-0 atas Cina, serta kekalahan Bahrain atas Arab Saudi pada akhirnya mampu membawa Indonesia melaju ke round 4 sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Sebuah kemenangan yang mampu melepas segala kekhawatiran yang ada. Dan ngomongin soal fanatisme, Indonesia memang nggak usah ditanya lagi. Bahkan di laga away pun Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Termaksud ketika nanti main di Timur Tengah pas round 4. Namun gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan udah banyaknya mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeripol. Termaksud pastinya Simon Tamata yang diketahui sampai merasa terharu melihat dukungan luar biasa supporter yang datang. Mungkin selama ini ia cuma bisa melihat dari video, tapi kali ini Om Simon benar-benar bisa melihat dan merasakan sendiri, walaupun ia gak ikut serta duduk di bench barengan sama jajaran staf pelatih. Apa yang dirasakan Om Simon sejatinya memang udah di-spill juga sama Alex Pastor. Baginya, Indonesia telah menciptakan romansa tak terlupakan serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. Sementara itu, kemenangan atas Cina ini pada akhirnya membuat media-media internasional kembali menyoroti kiprah Indonesia di round 3 ini. Di mana tak sedikit yang merasa kalau Indonesia adalah tim yang selalu bisa keluar ketika dalam situasi krusial. Bayangin aja jika kita sampai kalah melawan Cina atau imbang deh. Betapa menyesalnya kita karena di satu sisi Bahrain pun kalah dari Arab Saudi. Dan semisal itu terjadi, peluang bagi kita akan benar-benar tipis. Karena di laga terakhir harus melawan Jepang di sana. Namun dengan mental yang bakoh, Bunggawa Garuda membuktikan jika mereka bukanlah tim yang cemen. Dan kredit bagi para pelatih karena berhasil memimpin tim ini dalam waktu yang singkat. Mimin tahu kok pasti nggak gampang buat kalian. Tapi sekarang kita masuk round 4. Plus ranking FIFA kita juga naik jadi 117. So, pasti ini membuat rival-rival kita khususnya di ASEAN makin sebel sehingga tim-tim lain sepertinya ya udah lewat begitu aja. Di sisi lain, ada pemandangan menarik manakala supporter Cina kebingungan melihat aksi supporter Indonesia. Ya, kalau cuman Ken serta koreo itu mungkin udah umum mereka saksikan. Tapi ini dengan kompak GBK dijadikan sebagai tempat takbiran massal, yang mana itu menjadikan suasana jadi lebih meriah. Dan alhamdulillahnya gemak takbir yang dilantunkan berhasil beriringan dengan hasil bagus yang diraih timnas Indonesia.
Timnas Indonesia telah melakukan segala persiapan akhir untuk melawan Cina. Jelas 3 poin apapun caranya harus bisa didapat, kendati itu pastinya enggak gampang. Nah, Indonesia sendiri harus bisa memanfaatkan faktor-faktor non-teknis yang juga bisa jadi penentu. Kenapa begitu? Sebab semua tahu jika kondisi mental para pemain Cina sedang goyah akibat pressure yang tinggi dari publik mereka. Hingga pihak tim harus memanggil psikolog. Nah, di GBK nanti sopasi segala bentuk tekanan dari supporter sedikit banyak akan berpengaruh. Bahkan ketika melakukan official training aja para penggawa Cina, udah bisa merasakan vibesnya GBK kayak apa nanti. Ditambah seperti yang sudah-sudah kalau laga nanti bakalan disiarkan di banyak negara. Hal yang kemudian membuat sorotan jadi lebih besar. Di sisi lain, ada Mes Hilgers yang akhirnya merasakan gimana vibes GBK. Dan tentu saja Mes berharap jika ia akan dipercaya tampil untuk pertama kalinya di hadapan puluhan ribu supporter yang akan memerahkan langit Gelora Bung Karno Stadium. Timnas Cina diketahui sedang terjadi gonjang-ganjing. Kecemasan publik melihat performa tim nasionalnya, membuat tekanan pun kini benar-benar sangat amat terasa. Hal yang wajar, sebab publik Cina awalnya juga nggak menyangka timnas mereka bisa berada di posisi juru kunci. Kendati masih ada peluang, tapi di antara semua tim di grup C ya emang Cina adalah tim yang probabilitasnya paling kecil. Nah, di laga melawan Indonesia nanti diketahui para penggawa Cina merasa stres berat hingga dipanggilkan psikolog. Sempat mereda, namun diketahui setelah melihat dan merasakan gimana vibes GBK, para pegawai Cina kabarnya kembali dilanda kecemasan. Terlebih lagi nanti kabarnya juga akan disiarkan di banyak negara, seperti yang udah-udah sehingga sorotan besar pastinya akan mengarah ke pertandingan ini. Meskipun kondisi tim kini sedang dalam tekanan tinggi, namun penyerang Cina Zhang Yuning menegaskan jika semua pemain sudah sangat siap menyambut laga ini. Dan ia pastinya berharap jika semua pemain bisa tampil all out, kendati di satu sisi, ia juga mengakui melawan Indonesia di kandang juga bukan perkara mudah. Lebih lanjut, Branko Ivankovic pun mengakui jika ia sudah mendapatkan gambaran soal gimana panasnya atmosfer GBK, dan ia juga mengakui kalau ia harus memberikan motivasi lebih kepada pemain agar bermain lepas. Selain itu, Ivankovic juga optimis timnya bisa meraih hasil bagus kendati itu cukup sulit. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri juga telah siap tempur setelah rangkaian yang cukup lama. So tekanan besar pastinya juga dirasakan para punggawa Garuda mengingat ini adalah laga yang sangat penting. Namun kembali lagi semua itu nggak bisa dijadikan alasan untuk nggak fix habis-habisan kan gitu. Apalagi kita main di kandang. Jadi paling nggak moral dan fighting spirit pasti akan lebih tinggi mengingat atmosfer di GBK sangatlah luar biasa. Apapun yang terjadi, Kluivert menegaskan kemenangan atas Cina menjadi target utama timnas Indonesia. Di mana ia yakin Jai Idze dan kawan mampu menampilkan performa terbaik demi meraih hasil maksimal. Seperti yang saya katakan, apa yang kami latih dan bagaimana para pemain mengeksekusinya itu luar biasa. Hal terpenting bagi saya adalah para pemain bisa mengenali apa yang kami tawarkan dan memahami apa yang akan dilakukan Cina. Transisi saat menguasai bola dan kehilangan bola sangat bagus, ucap Kluivert dalam preskon. Sebagaimana kita tahu kalau Kluivert sejauh ini hanya terlibat dalam 2 laga dari 9 partai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dijalani timnas Indonesia. Meskipun begitu, legenda Ajax dan Barca tersebut mengatakan tidak gentar menghadapi pelatih Cina, Branko Ivankovic yang dianggap sudah lebih berpengalaman di kancah sepak bola Asia. Tentu saja Kluivert memastikan seluruh elemen tim telah menjalani persiapan yang matang, demi membawa pulang 3 poin yang sangat berharga bagi perjuangan Indonesia di grup C. Saya berharap hasil yang baik dan saya percaya diri. Kita lihat apa yang bisa kami tampilkan. Tapi yang terpenting adalah eksekusi para pemain harus sangat presisi. Karena mudah untuk bicara sekarang tapi besok saat konferensi pers usai pertandingan, saya harap apa yang saya katakan ini jadi kenyataan, tambahnya. Sementara itu, Emil Audero yang kali ini ada di samping Kluivert untuk mendampingi Freshchon mengaku juga sangat siap untuk memberikan yang terbaik. Di mana mantan kiper Sampdoria tersebut juga telah mengamati gimana cara Cina mengalahkan Indonesia. Itulah kenapa Emil meminta semua pemain untuk waspada terhadap counter attack dari Cina. Kehadiran Emil memang dirasa adalah sebuah poin plus dikala Martin Paes enggak bisa main. Tentu ini nggak bermaksud nganggap kiper lain jelek ya, tapi suka nggak suka dari sisi level dan pengalaman. Emil adalah kiper yang punya jam terbang tinggi di level tertinggi. 176 caps di Serie A adalah bukti kalau Emil adalah sosok yang pas buat jadi pesaing utama Martin Paes di bawah Mister Garuda.